Sobat Bebas semuanya, gimana kabarnya? Sekarang ada di acara Ngobras Bebas bersama Mas Bro. Nah, di sebelah saya ada tamu-tamu istimewa kita hari ini. Nah, tamu kita yang pertama ada yang dari Telkom, dan kebetulan di sebelah saya ada yang lumayan aktif nih, namanya Ibu Eno. Beliau adalah dari perwakilan dari DKI Jakarta, namanya sebuah teknologi virtual reality. Nah, penasaran enggak teman-teman sobat dari Mas Bro ini? Gimana? Penasaran enggak? Kebetulan yang di sebelah kanan saya, Mas siapa? Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saya dari Telkom Indonesia, AFR, Pak Yoma Kusuma. Kalau sekarang role itu product manager untuk project AFR yang dikerjakan oleh. Terus temannya yang satu nih, ini sudah dua. Ini kayak saya mengingatkan kepada penyanyi Inggris. Mas siapa? Jangan. Perkenalkan Mas Bro, nama saya Wahyu Mas Bro. Oke, teman-teman. Di Telkom juga apa? Di Telkom kita megang business development untuk virtual reality, augmented reality juga. Oke, yes. Jadi teman-teman bisa memperkenalkan diri. Maka silakan. Oke, terima kasih Mas Bro. Halo sahabat Bebas, nama saya Eno, saya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Saat ini di kelompok data informasi bidang pengembangan budaya. Apa sih sebenarnya bisa diterangkan ke kita yang awam-awamnya sebenarnya virtual reality dan penggunaannya seperti apa? Silakan Mas, siapa dulu? Siap izin. Oh siap. Oh, saya duluan, Mas Bro. Siap, Mas Wahyu. Iya. Untung panggilnya Mas Wahyu. Kemarin saya baru datang itu langsung dipanggil. Mas namanya Darto ya? Sepertinya udah 102 orang yang manggil Danang Darto, Mas Bro. Berarti saya kayak yang 512 gimana? Nah, kebetulan Darto Danang itu pakai kacamata juga. Jadi sengaja saya bawa kacamata, dan saya nggak cuma bawa kacamata ini, tapi ada kacamata VR juga. Sengaja kita datangkan ada dua VR yang ada di kanan kiri gitu ya, sampingnya Beno, karena tema kita pada siang kali ini adalah virtual reality, augmented reality, dan SMS LBA. Nah, apa sih VR itu Mas Bro? Kan tadi sampai nanya pas saya setting ini, Mas itu apa? Nah, sebenarnya ini tuh hanya tools aja Mas Bro. Yang ada di depan itu hanya tools. Dan virtual reality itu kalau misalkan kita bicara tentang tema kali ini gitu ya, nyebutin ada virtual reality, augmented reality. Bedanya apa sih? Nah, bedanya apa ya Mas? Saya nggak ngerti Mas. Nah, mungkin nanti sedikit dijelaskan sama Mas Yoma. Kan kita tuh sering VR, AR, AI, apa itu? Gitu kan satu-satunya. Makanya kita bahas tuntas khusus episode Mas Bro pada kali ini. Ya. Pernah lihat gak sih? Kemarin tuh sempat viral di Mall GI kalau nggak salah. Itu ada booth VR yang menampilkan beberapa kisah-kisah Nabi yang orang yang setelah nonton itu cuma 15 menit, 10 menit mereka langsung sujud, nangis-nangis. Itu salah satu teknologi yang bisa membuat kita ke arah kebaikan. Virtual reality tentang mengisahkan kayak film-film Nabi gitu ya. Karena di VR itu kita bisa melihat sesuatunya secara imersif. Audionya ada. Kalau kita pakai ini kita style filmnya kan audionya ada. Filmnya itu kita bisa lihat 360. Bahkan sampai saat kita naik kuda atau naik unta itu Mas Bro, berasa shakingnya, ada getaran gitu. Bahkan kalau ada bunga di situ, saya mendekat ke arah bunga tersebut atau taman, kecium haumnya. Itu virtual reality. Jadi lebih imersif saat kita menonton apapun itu. Nah, ini teknologi yang bisa kita create untuk teman-teman kebudayaan sebenarnya. Silakan Mas Yoma untuk sedikit mengenali VR itu kayak mana gitu. Monggo. Terima kasih Mas Ayu. Jadi kalau virtual reality itu Mas tadi udah dijelasin ya. Kalau misalkan kita itu masuk ke dalam dunia virtual sebenarnya, dimana kita bisa melihat sesuatu secara 3D ataupun video realistis menggunakan aplikasi alat VR ini, VR device. Nah, kalau AR itu dari digitalnya yang kita bawa ke sini. Nah, mungkin teman-teman sini ada yang pernah main Pokemon Go. Nah, itu kan kita bisa ngelihat si Pokemonnya
berdiri gitu di depan kita. Kita bisa interaksi, ngelus-ngelus, bisa kita tangkap gitu. Nah itu adalah AR. Pembedanya gitu. Apa sih bedanya AR sama VR gitu? Kalau VR kita yang masuk ke dalam dunia digitalnya. Tapi kalau misalkan AR itu dunia digitalnya yang kita bawa ke dunianya kita. Ini udah lebih canggih nih, ada namanya mixed reality. Itu udah mulai dicampur tuh ininya. Jadi udah ada bagian apa ya, dunia asli kita lah gitu, tapi dengan elemen-elemen dari digital tersebut gitu. Itu device dari Apple. Nah itu membuat kita bisa bekerja, misalkan kalau dulu kita butuh 3 layar nih di depan kita. Nah tapi dengan kacamata Apple Vision Pro itu kita bisa bikin ada layar-layar virtual gitu. Apple itu ngeluarin kemarin kisaran tahun lalu ya. Itu harganya luar biasa banget. Kalau nggak salah satu device itu 55 juta. Dan itu laku, bayangin. Karena orang pakai begini di KRL gitu, kayak gini. Ternyata dia lagi kerja. Jadi kemana-mana sambil nonton gitu, di kamar mandi sambil nyetel begini, view-nya kamar mandi jadi background-nya kayak di atas Gunung Everest misalkan. Itu bisa disetting itu nggak ada teknologi Mas Bro masih nggak sebenarnya? ya. Kalau kita ngomong penting nggak penting sebenarnya tinggal pemilihan. Misalkan kemarin itu kita sempat ketemu sama beberapa corporate, kebetulan mana? Di punyanya Jepang. Kita nyebut lah Toto. Ada beatnya kan? Untung nanti siapa tahu nanti ada sponsor gitu kan? Iya. Di sana Pak Ada sponsor. iya. Di pabrik tersebut itu luasnya kisaran 1.500 sampai 2.000-an hektar. Kalau ada supervisi dari Jepangnya langsung, mereka harus keliling 1.000 sampai 2.000-an hektar, effort dan keringetan. Karena prosesnya ada di daerah Bandar sana, cukup pak. Butuh nih, Mas Wahyu, aku mau dong sebelum orang dari Jepangnya datang, sebelum mereka keliling ngitarin pabrik kita gitu, di-skill dulu menggunakan virtual reality. Jadi orang Jepangnya itu ke sana, kemudian lihat dulu menggunakan VR. Jadi sebelum jalan keringetan itu, mereka udah tahu, oh yang bikin keramik sebelah sini, oh yang bikin beton sebelah sini areanya, informasinya jelas dan ada audio visualnya. Lebih kebayang. Jadi sebelum mereka keringetan ternyata mereka mau ke Bentang doang gitu kan, pembuatan pabriknya Bentang. Udah, aku ke arah sana aja nanti visinya. Itu salah satu kebutuhan. Begitupun kayak nanti kayak contoh kayak tempat wisata gitu, tempat wisata yang masuk banget. Jadi sebelum orang kesana jauh-jauh gitu ya, kemudian biar nggak capek keliling gitu, nah itu bisa menggunakan alat ini untuk bantuin dulu. Oh ternyata, misalkan tadi dia jalan ke sana, misalkan dihabisin 1 jam gitu keliling, informasinya misalkan dapat cuma 20%. Tapi saat kita skill dulu menggunakan VR, karena kan dia bisa nonton, informasinya dia dapat 70%. Kalau sudah di tempat wisata tersebut bisa terserap. Bayangkan Mas Bro. Itu kurang lebih. Kira-kira sistem kerjanya itu seperti apa? Kalau kita lihat hasilnya mungkin gampang ya. Mas Bro Wahyu dan Mas Bro Yoma ini bisa nggak menceritakan bagaimana sih sistem kerjanya yang ada di dalam virtual reality? Kalau misalkan aku mungkin coba cerita dari gimana cara kita buatnya ya. Nah, jadi VR ini kita membuatnya itu dengan teknologi namanya Unity. Itu ada aplikasi sebenarnya untuk development game, utamanya Unity atau Unreal gitu. Karena sebenarnya untuk Unity atau Unreal. Unreal. Oke. Nah, karena sebenarnya untuk membuat 3D visual seperti ini gitu, kita lebih mirip kepada sebuah game. Makanya engine yang kita pakai adalah engine dari game tadi, Unity dan Unreal gitu. Nah, untuk cara kerjanya mungkin yang dibutuhkan tadi engine itu, terus juga 3D visualnya. Nah, 3D visual bisa macam-macam, udah banyak tuh aplikasinya, mulai dari Windows, nah itu nanti kita masukkan dengan sesuai referensi. Kita juga bisa bentuk video juga. Kalau misalkan kita pakai kamera
360 untuk kita misalkan mau di depan logo dulu lah, kita mau melihat sekitarnya gitu. Kita bisa taruh fotonya, nanti kita masukkan ke dalam aplikasi ini gitu. Nah, nanti kita foto, dari foto itu kita sketch. Nah, dari sketsa itu kita buat 3D-nya sampai akhirnya kita masukkan ke dalam aplikasi di VR-nya ini. Contoh kebayanya gini Mas Bro. Contoh kita ada di ruangan ini nih. Ada di ruangan ini, kita mau bikin ada dua cara. Kita mau gambar beneran. Contoh ruangan ini kita ambil gambarnya secara 360 dan real. Kameranya real, mejanya real, kursinya real. Nah, nanti kita tinggal, ruangan ini kita mau catch up dengan ada wahana permainannya. Nah, kita bisa nih dari gambar beneran ada 3D-nya ini. 3D-nya kita gambar ada ayunan misalkan. Nah, ada ayunan, terus kitanya kalau pakai kacamata itu bisa ngayun orang, misalkan Mas Bro suka ngayun ibu-ibu gitu misalkan. Kalau saya kan ngayunnya mbak-mbak gitu ya. Misalkan saya anak-anak aja lah. Anak-anak, oke. Berarti anaknya dari ibu-ibu yang diayun. Kalau anaknya mau kan aman gitu. Iya. Misalkan anaknya ibu-ibu itu Mas Bro ayun nih, Mas Bro ayun dengan ini. Jadi ruangannya beneran. Ayunan sama ibu-ibunya itu adalah 3D-nya Mas Bro. Jadi kita bisa ayun. Nah, itu yang pertama. Nah, atau kita mau bikin area ruangan ini 3D semua. Kosongan Mas Bro. Kita sketch kotak, Mas Yoman nanti bikin 3D-nya kursi, 3D-nya 3D-nya meja, 3D-nya lampu, 3D-nya kamera. Tapi mamanya beneran. Mamanya beneran Mas Bro, ada di situ. Nah, itu salah satu komponen yang bisa kita lakukan. Kalau Mbak Elo di sini kan ada Monas contoh Mbak. Monas benerannya itu kita bisa virtual reality, bisa menggunakan virtual reality. Jadi kebayangnya begitu kalau secara konsep Mas Yoman secara teknis gitu ya untuk pembuatannya. Makanya misalkan ruangan ini mau ada kebakaran gitu ya, apinya 3D. Jangan sampai apinya api beneran Mas Bro, dan kebalik. Ruangannya 3D, apinya beneran nggak salah Mas Bro. Iya. Jadi ruangannya beneran, apinya kita 3D. Cara pemadaman kebakarannya kita bikin digeranya juga 3D. Jadi ambil digeranya, semprot apinya, nah, itu salah satu teknis. Kebayang ya? Kebayang sedikit ya, masih sedikit. Dia bekerja untuk membuat ini. Sebenarnya bisa ada dua cara. Misalkan kita bisa nanti kita dikasih objek 3D-nya, atau kita datang ke lokasi kita sketch kita bikin 3D-nya. Akhirnya Mas Yoman udah fully biasa mengerjakan itu Mas, aku butuhnya cuma kamera 360 aja, visual di rig-nya itu seperti apa gitu ya. Udah, berarti kan kita nggak usah bikin 3D gambar di atas laut, rig-nya pengeborannya kayak mana gitu kan. Udah, kita tinggal ke sana pakai kamera 360, udah visualnya udah kita bisa record, mau berupa video ataupun itu kurang lebih gitu yang bisa kita. Oke, jadi lumayan Mas Bro akhirnya menjawab pertanyaan ya, artinya ketika kita membuat data awalnya itu tetap harus dari awal juga ya, artinya ada 3D-nya dan ada bisa juga 360 tadi. Kan juga kita yang awam ini ya, kayak seperti apa sih fitur-fitur dari teknologi virtual reality? Kalau kita lihat di sini, yang learning pyramid nih ada namanya passive teaching sama active teaching method. Nah, ini salah satu kalau kita pembelajaran menggunakan VR itu kayak bedanya gini. Kalau kita nonton film ataupun baca PPT Mas Bro, baca PPT mungkin kita knowledge yang kita tangkap ataupun kita resap karena 20%. Nah, tapi misalkan baca PPT sambil mempraktekkan, misalkan cara masak kangkung, depanku PPT, cara tutorialnya masak ada, kangkungnya beneran aku ada, cuman kompornya belum ada. Nah, aku ngambil kangkung gitu ya, terus dikupas gitu, ini ada lebih begini. Nah, ini akan lebih daripada 20% cuma baca, nggak praktek gitu ya. Mungkin bisa 50 gitu. Tapi saat menggunakan ini, semuanya komplit. Itu namanya beda tangan. Oh, saya nggak ngerti. Apa yang sama siapa kan? Sebenarnya itu kalau masalah masakan itu kan taste kan. Objektifnya itu rasanya kayak mana itu.
paling penting. Iya, yang nemenin siapa? Jadi teknologi itu imersif kayak gini. Siapa yang nemenin? Gitu. Yang nemenin siapa? Itu kenapa kita butuh VR tuh? Buat simulasi. Gitu. Jadi masukin garamnya, bukan masukin sendok si garamnya. Jadi di kampus kedokteran, kayak caranya membedah mayat. Kita tahu lah harga mayat mahal ya. Sini ada yang mau bersihin mau beli. Kayak gini. Ada di foto ini. Oh iya, nggak gini. Di Unjani di salah satu kampus yang pakai teknologi dari Telkom di area itu, mahasiswa yang harus praktek itu biaya praktek itu cukup mahal. Nah, mereka sebelum bedah mayat beneran menggunakan pisau yang tajamnya kayak mana gitu ya, itu mereka dibekali dulu sebelum ngabisin ini mayat, nyayat terus ngambil paru-parunya, let's say itu kita bekali dulu. Karena apa? Misalkan ada mahasiswa baru praktek belum dibekalin apa-apa, cuma dibekalin PPT, baca PPT, baca dukrak itu langsung bedah mayat yang tadinya mau jantung itu jadi paru-paru kali gitu. Nah, ada 3 sendok berarti. iya, dalamnya ada 3 sendoknya Mas Bro. Nah saat ini Pak menggunakan VR training yang itu bukan menggantikan, bukan, tapi mendalami biar lebih efektif. Misalkan tadinya menghabiskan satu mahasiswa ngabisin 2 mayat, 3 mayat sampai dia berhasil prakteknya cukup 1 mayat tapi dibekali ini, itu bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Karena sebelum menyayat mayat beneran itu, karena dia dibekali di VR trainingnya tuh, ruangan rumah sakit itu seperti ini, ruangan kamar mayat itu seperti ini, ruang pasien, badannya kalau misalkan sudah ada nyawa itu seperti ini, cara ngambilnya pisau seperti ini, ngayatnya posisinya sebelah mana sih, dan itu kita imersif. Dan saat mayatnya masih ada nafasnya berarti jangan dibedah. Karena kedengeran Pak, ada audio visualnya di sini, di VR-nya itu. Ngomong-ngomong imersif, saya dari tadi pengen imersif, saya belas ya. Cuma belum diberi kesempatan. Sudah. Terima kasih Mas Bro. Jadi sebenarnya makasih ya, saya dari tadi nyimak Mas Wahyu, Mas Koma untuk menjelaskan mengenai VR dan AR ini ya. Jadi sebenarnya pertama kali dengar VR AR itu pada saat tahun 2020 kita diserang COVID waktu itu ya. Ya. Itu dan Dinas Kebudayaan ini kan adalah yang membawahi museum-museum di Jakarta. Jadi ada museum sejarah yang di Kota Tua, kemudian wayang, seni rupa, dan museum tekstil, juang, masih ada 10 museum kita mengelola ini. Dan ketika pada saat COVID itu semua layanan tutup pastinya gitu kan. Dan kita ditanya banyak sekali yang masuk. Kebetulan saya di bagian data informasi, pengelola website medsosnya Dinas Kebudayaan, itu banyak sekali DM pertanyaan yang masuk mengenai di museumnya Dinas Kebudayaan ada nggak sih gitu ya layanan VR AR, jadi murid-murid atau pengunjung ketika ditutup masih bisa menikmati layanan dari museum-museum seperti itu gitu kan. Dan itu kita pertama apa ya VR, apa AR gitu, dan itu kita sama sekali belum tahu. Dan mulai dari situ kita belajar ada VR, ada AR, dan ternyata costnya ternyata tidak murah ya Mas ya gitu kan. Dan waktu itu belum kita bisa laksanakan karena memang anggaran terbatas seperti itu, curcol gitu kan. Nah mungkin mumpung ada mas-mas pakarnya gitu ya yang hadir di sini, kira-kira kalau VR dan AR yang cocok diterapkan di museum-museum itu seperti apa? Dan mungkin apa yang harus kami siapkan gitu ya? Apakah bentuknya kami harus menyediakan alat seperti ini gitu ya? Dan kira-kira untuk mengatasi misalnya di museum itu kan pengunjungnya crowded ya, misalnya satu-satu, ini dia harus berapa estimasinya, berapa kali menit gitu ya untuk pemakaian, kemudian untuk menghindari queuing atau antrian seperti apa? Mungkin bisa di sharing kita gitu kan, sudah pernah dipakai di museum mana, atau kira-kira gambarannya untuk yang dipakai di museum-museum DKI itu apa sih, karena memang belum ada sama sekali. Mungkin itu sih. Depan kita ini ada teman-teman dari kebudayaan juga, ya, ada yang dari perlindungan, ada di badan bahasa juga ada, terus dari teman-teman Musdarin sendiri, terus yang jelas dari kebudayaan. Nah, terus itu ya. Siap, Mbak Ino. Izin menjawab nanti sebelum kita bahkan secara teknisnya dengan Mas Yoma. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa kita pakai, Mbak Ino.
virtual reality sama augmented reality. Kalau augmented reality itu contoh kemarin kebetulan di SeaWorld gitu ya. Di SeaWorld itu kan identiknya tempat wisata adalah spot foto. Kita setuju dulu ya tentang ini ya. Ya, nggak foto nggak after, nggak foto mending nggak masuk medsos. Betul, harus masuk. Pokoknya semuanya dicek tuh. Spot-spot mana yang bagus nih harus dicek. Yang penting jangan cek kodam ya. Jam 12 malam. Iya. Yang penting jangan cek kodam. Enak itu email jam 12 malam. Iya. Nah itu di Dufan itu minta tolong ke kami. Mas Wari boleh nggak spot foto itu kita bikin imersif? Akhirnya kita bikinkan satu banner gede banget, ukurannya itu kurang lebih berapa ya? 3 meter kali 3 kali 2. 3 kali 2. Itu area spot foto. Gambarnya adalah gurita. Ada ikan lumba-lumbanya, ada kerang dan sama cumi-cumi gitu. Nah, ini AR-nya Telkom itu bisa kalau kita mau foto di situ, anak-anak foto nih, tinggal scan aja di situ, langsung pas mau foto guritanya yang tadi nempel di tembok itu, yang cuma gambar gitu ya, itu guritanya hidup dan merangkul anak kecil yang ada di depan yang sedang foto. Ikan lumba-lumbanya juga bisa berterbangan gitu. Lautnya gelombang ombaknya itu ada. Nah saat difoto dan semuanya itu hidup, bisa berupa foto, nanti outputnya juga bisa berupa video. Nah itu salah satu augmented reality kalau kita terapkan di tempat wisata gitu, ataupun bahkan apalagi kebudayaan museum gitu. Justru museum ini aku sangat setuju ya, mungkin nanti Mas Yoman nambahin kalau misalkan kita menggunakan virtual reality. Jadi sebelum keliling, kan biasanya kalau keliling itu baca satu, misalkan ini sejarahnya apa gitu ya. Koleksi kan banyak ya, jadi betul, dilihat sebelum masuk. Ya mampir ada, kita biasanya museum dibagi beberapa zona gitu. Iya. Ada ruangan ini, ruangan A, B, C, nah itu biasanya ada penjelasan masing-masing. Ya misalkan sebelum masuk ke zona 1 misalkan ada augmented reality ataupun berupa VR gitu ya, kita standby ada boothnya misalkan. Nah, jadi sebelum keliling silakan cobain dulu imersifnya ada apa aja, misalkan di museum tersebut misalkan dia pakai ada museum, ada barang A ceritanya begini, dan itu imersif juga. Jadi sebelum mereka berjalan dan melihat barangnya secara fisik, dia udah skill dulu dari virtual reality-nya itu kurang lebih. Mungkin Mas Yoman nambahin. Iya, nah kalau tadi Mas Ari kan mungkin lebih ke yang udah dalam museumnya. Nah kalau aku mundur dikit nih, ke sebelum kita masuk museum itu, mungkin VR itu dimasukkan ke dalam web yang bisa diakses orang-orang. Tadi untuk booth mungkin yang udah kayak Mas Wali jelasin ya, tapi aku ada tambahan buat implementasi AR-nya. AR kan augmented reality ya, kita mengeluarkan data-data digital ke dalam dunia kita. Nah kemarin waktu aku ke Museum Monas yang di bawah itu ya, sama Museum lagi, kadang-kadang aku masih penasaran tidak terjawab gitu. Lihat sebuah artefak atau lihat sebuah diorama gitu, cuman ada judul sama deskripsi singkat. Ini mereka lagi ngapain sih gitu. Itu kurang banget kan. Dengan AR itu kita bisa, katakan kita nge-scan gambarnya nih, kita munculkan videonya, kita munculkan data-data terkait peristiwa itu yang lebih komprehensif lagi, yang lebih banyak gitu. Nah kenapa itu cocok di AR? Karena kalau misalkan kita cetak di buku kan, masa ada satu buku di tiap itu kan enggak. Nambahin Mbak ini satu lagi. Dan kalau misalkan di museum yang Mbak Eno pegang ada booth VR, percaya nggak percaya antrian anak-anak berjibun. Karena kita sering bikin exhibition gitu ya, booth apapun itu yang ramai antrian ini Pak, antrian itu. Bisa nggak sih Mas dibikin kayak games gitu, jadi interaktif. Jadi misalnya kan kayak VR-nya gitu, kita pakai alat gitu kan, misalnya kayak dia bikin simulasi satu grup atau kelompok, yuk kita cari koleksi yuk di mana gitu, pakai VR bisa ya, jadi bisa banget ya. Jadi kayak research-an gitu. Kayak di Museum Juang tuh ada koleksi mobil rem 1 ya, mobil yang dipakai Presiden Soekarno dulu ya, jalan-jalan itu. Saya dari tadi bicara immersion ya, dan alhamdulillah tahun ini di Dinas Kebudayaan itu ada pilot project untuk immersive. Itu satu di Museum Sejarah Jakarta yang Kota Tua, kemudian Museum Juang, ada
prasasti. Mungkin prasasti kalau yang di Jakarta Pusat tuh ya, yang ada peninggalan-peninggalan jadi makam-makam Belanda seperti itu, dan itu anggarannya lumayan. Di dalamnya ada hologram, ada pembuatan maket, dan saya belum tahu apakah ada VR atau AR-nya. Dan satu lagi di museum wayang. Jadi seperti museum wayang itu kan ada kayak lakon, misalnya wayang golek, wayang betawi atau apa, dan kemudian ada mobil rek satu itu. Gambaran saya sih tadi, kita kan kadang kalau lihat satu benda statis ya gitu kan, koleksi museum, kita nggak kebayang, kayak saya mungkin belum lahir lah waktu itu pas era perjuangan gitu, bisa nggak sih dari VR atau AR ini itu dibuat seperti hidup gitu. Jadi kita seakan-akan membayangkan, oh dulu pas pakai alat ini kita ngebayangin ya Pak Presiden Soekarno tuh naik mobil ini gitu, atau misalnya suasana perang itu pas kita lihat di koleksinya Museum Juang atau Museum Tamrin itu, oh ternyata gambarannya dia perang gerak-gerak kayak gitu. Kira-kira bisa nggak sih dari itu? Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Bisa banget. Nanti pertanyaan ini kapan? Berapa biayanya? Aku coba jawab dari posibilitas dulu ya. Yaitu dari posibilitasnya sih, boleh bisa banget, dan emang VR itu ya itu ditujukan untuk hal-hal kayak tadi yang kita bisa mensimulasikan yang mungkin udah susah kita dapatkan ya, atau mungkin ya tadi udah masa lalu gitu, kita pengen merasakan gitu. Nah, kalau kebayang sih mungkin bisa kita bikin simulasi kita naik mobil lah gitu bareng presiden. Nah, anggaplah di sini masuk ke dalam mobilnya atau di ini ya replikanya gitu. Nah, kita dengan pakai VR ini kita bisa kelihatan ya lagi jalan-jalan aja gitu. Di sebelah sini ada mungkin 3D ya, 3D presiden atau siapa gitu. Nah, itu supaya kita bisa ya kayak balik ke masa lalu lah, walaupun dengan media di virtual ini. Secara teknis jadi kayak penggabungan yang tadi saya jelaskan Mas Bro. Jadi apa namanya, kayak visual ada foto ataupun videonya Presiden Soekarno gitu ya. Yang misalkan kita bikin satu mobil yang tadi, yang mobil apa? Mobil rem satu ya. Nah itu ada situ. Nah kita bisa ke situ juga, bisa join. Dan bisa join kan itu artinya kita ada orang beneran. Kayak tadi Mas Bro apa namanya, ngayun ibu-ibu tadi. Nah, iya apa namanya, video ataupun itunya berupa 3D ataupun berupa video bisa. Poinnya bisa Mbak Edo seperti itu. Jadi aman Mbak Edo? Kalau aku sih yes. Nanti ngomong-ngomong masalah itunya Boleh. belakangan aja. Boleh nanti di belakang layar apa? Ini kan karena kita baru kenalan ya Telkom gitu ya. Pastikan saya mau apa sih keunggulannya si Telkom dibanding yang lain? Boleh dong, kalau cewek kan milih ya. Banyak pilih, semakin banyak pilih semakin bagus. Jadi mungkin nanti suatu hari bisa diundang ke salah satu museum kita yang dikelola DKI. Ya saya sih lebih ke challenge nih, gimana nih mas-mas berdua ini bisa bikinin apa gambaran kita mau bikin apa ya, museum ini bagusnya apa? Tentunya pasti dengan biaya yang affordable lah ya, gitu yang bisa kalau bisa murah, mak banget ya, gitu udah murah, bagus, diskon lagi ya, diskon, ada gratis 80%. Gitu. Kalau masalah harga nanti kita selesaikan secara adat. Ini direkam loh ya mas, direkam mas. Nanti kalau kayak gini saya. Mas Bro yang di depan ada pertanyaan mungkin? Ada? Oh ada. Apakah memang itu bisa dilakukan diproduksi untuk yang ada di Indonesia? Jelasnya mungkin bisa, tapi apa yang bisa menjadi penting di situ, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini produknya Telkom, bedanya dengan produk-produk yang lain itu apa? Jadi sebetulnya kami juga ada program terkait dengan produk-produk virtual begitu ya. Tapi bagaimana dengan membedakan atau istimewanya seperti apa sih yang bisa diciptakan oleh Telkom terkait dengan virtual ini yang akan kita coba sandingkan dengan produk-produk yang lain yang sekarang mulai banyak bermunculan di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk Mas Bro Disa dari Perlindungan Kebudayaan Mas di Kebetulan. Terima kasih Pak Disa, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah kita bungkus dalam satu video.